Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sekarayu, NIM 210100088, Prodi Manajemen Mata Kuliah Akuntansi Manajemen, dosen pengajar Ariski Andrinaldo, SE MAK. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu analisis biaya, volume, dan laba. Biaya, volume, dan laba merupakan 3 elemen pokok dalam menyusun laporan laba rugi sebuah perusahaan. Tadi mengenai hubungan antara pendapatan biaya dan laba dikenal sebagai analisis biaya, volume, dan laba. Break-even point atau titik impas, yaitu di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan, atau laba dan rugi mendapatkan nol. Perhitungan atau penutupan break-even point tergantung pada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Rumus break-even point, perhitungan break-even point dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu atas dasar unit dan atas dasar sales dalam rupiah. Rumus break-even point yaitu BEP sama dengan FC dibagi P dikurang VC. Keterangannya, P yaitu harga jual per unit, kalau VC-nya itu biaya variabel, FC-nya itu biaya tetap. Kemudian tujuan mencari titik impas yaitu yang pertama mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya. Kedua, menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih oleh perusahaan. Yang ketiga, mengawasi kebijakan penentuan harga. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Kemudian ada margin of safety atau batas keamanan, merupakan jumlah penjualan yang dapat menurun sebelum kerugian mulai terjadi. Makin tinggi keamanan, makin rendah resiko untuk tidak mencapai titik impas. Rumusnya, batas keamanan sama dengan total penjualan yang dianggarkan dikurang penjualan titik impas. Analisis biaya, volume, laba dalam memilih struktur biaya. Untuk mengukur tingkat sensitivitas perubahan laba akibat perusahaan penjualan, maka dikenal istilah leverage operasi. Operasi leverage adalah ukuran besarnya penggunaan biaya tetap dalam sebuah perusahaan. Semakin tinggi biaya tetap, maka semakin tinggi operating leverage yang dicapai, dan semakin besar pula sensitivitas laba bersih terhadap perubahan penjualan. Degree of operating leverage bertindak sebagai pengganda. Jika degree of operating leverage tinggi, peningkatan persentase yang kecil dalam penjualan dapat menghasilkan peningkatan laba bersih dalam persentase yang jauh lebih besar. Untuk menentukan derajat operating leverage yang ada di perusahaan pada tingkat penjualan tertentu dapat diukur menggunakan rumus, yaitu target operating leverage sama dengan margin kontribusi dibagi laba bersih. Kemudian, implikasi penggunaan analisis biaya volume laba. Yang pertama, perubahan dalam biaya tetap dan volume penjualan. Yang kedua, perubahan dalam biaya variabel dan volume penjualan. Yang ketiga, perubahan dalam biaya tetap, harga jual, dan volume penjualan. Perubahan dalam biaya variabel, biaya tetap, dan volume penjualan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.